Bab 1. Bukan nama yang sebenarnya. Angin pagi terasa asing di wajahku. Seakan dunia tidak tahu bahwa aku sudah berdiri di sini sejak lama. Aku menjejak tanah, namun bayangan tidak pernah muncul di kakiku. Penduduk menyebutku anak tanpa jejak, atau kadang mereka bahkan tidak tahu aku pernah lewat. Aku tidak punya tempat pulang, bahkan aku tidak yakin punya masa lalu. Yang kumiliki hanya satu hal sederhana, sebuah nama yang selalu terlambat diingat orang. Gia, itu bukan namaku yang sebenarnya, tapi itu satu-satunya yang tersisa. Kupikir setiap orang memiliki cahaya di matanya, cahaya yang membuat mereka benar-benar berada di dunia. Namun di mataku, tidak ada cahaya. Yang kulihat hanyalah ruang kosong, seperti lubang sunyi yang tidak ingin dimengerti. Orang-orang merasa pernah melihatku, tapi mereka tidak tahu di mana, kapan, atau bagaimana. Aku seperti mimpi samar yang selalu hilang saat bangun tidur. Mereka berkata aku baik, menolong, hadir, namun tak satu pun mengingat wajahku. Kadang, aku bertanya pada diriku sendiri, jika aku bisa menghilang, mengapa aku pernah ada? Negeri tempat aku tersandung. Namaku tidak tercatat di arsip manapun. Aku tidak pernah lahir menurut sejarah. Namun pagi ini, di lembah yang dingin, untuk pertama kalinya, aku merasa terpanggil. Tanah ini disebut Hollow Valley, tempat harapan terkubur sendirian. Langit pucat, kabut menggantung, dan rumput berbisik seolah mengingat sesuatu yang tak pernah terjadi. Di sini, aku melihat secercah cahaya kecil mengambang di atas telapak tanganku. Cahaya itu tidak membakar, ia menunggu. Seketika aku mendengar suara, bukan dari langit, bukan dari bumi, tapi dari tempat yang tidak memiliki arah. Kau bukan satu-satunya. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar sesuatu yang ingin mengenalku. Orang-orang yang melupakanmu. Sore tiba, aku membantu penduduk desa membawa kayu dan menyalakan tungku. Malamnya mereka menawari makan, tersenyum, berbincang. Aku merasa hangat, aku merasa hidup. Namun saat mereka bangun esoknya, mereka melewatiku begitu saja. Salah satu dari mereka menatapku lalu berkata, "Maaf, kamu siapa?" Tak ada marah, tak ada takut. Wajah mereka hanya kosong, tanpa ingatan. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba meninggalkan jejak, dalam ingatan mereka aku tetap tidak ada. Dan dalam hati, perlahan aku mulai percaya akan satu hal menakutkan. Mungkin aku hanyalah harapan, bukan manusia. Kabut turun semakin pekat malam itu. Suara aneh memecah langit, bukan kilat, bukan angin. Seperti dunia menarik napas untuk pertama kalinya. Cahaya di tanganku berpendar, membentuk sesuatu. Sebuah pola, menyerupai garis. Lalu perlahan, menjadi gambar. Sebuah peta. Dan entah kenapa, aku tahu satu hal. Ini bukan tentang aku saja. Ada yang lain, dan mereka sedang menuju ke sini. To be continue. Bab 2 Bisikan dalam cahaya.